Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang investasi. Mungkin maksud investasi di sini tidak sebesar yang dibayangkan, ya. Karena investasi di sini kita akan coba melihat hanya dari segi faktor keuangan, ya. Faktor keuangan, apakah layak tidaknya sebuah investasi untuk dijalankan. Karena pada dasarnya investasi itu banyak sekali faktor yang mesti dipertimbangkan. Kalau di studi kelayakan usaha kita akan belajar ada faktor lingkungan, faktor hukum, ya, kemudian faktor hukum atau legalitas, ya, dan banyak lagi faktornya. Nah, pada bab ini kita hanya akan membahas terkait dengan faktor keuangan saja. Faktor keuangan, apakah layak dari segi keuangan atau tidak. Nah, karena biasanya kelayakan dari segi keuangan ini adalah faktor yang paling penting, ya, paling menentukan dari sebuah investasi. Walaupun nanti misalkan faktor keuangannya layak, sementara faktor lain, lingkungan, faktor hukumnya tidak layak, ya, berakibat juga investasi secara keseluruhan tidak layak. Ya, jadi salah satu faktor saja tidak layak, pada prinsipnya itu investasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. Baik, sebelum kita memulai terkait investasi, ini ada sedikit materi tambahan pertemuan sebelumnya yang belum sempat disampaikan terkait dengan analisis make or buy, ya, membuat atau membeli, ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang break even point, ya, atau titik pulang pokok, ya. Nah, jadi break even point ini bisa kita jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan sebuah produk itu kita akan buat atau kita akan beli, ya. Jadi make or buy, ya, buat atau beli. Jadi analisis make or buy ini merupakan analisis untuk menentukan apakah akan membuat sendiri produk atau akan membeli, ya. Kemudian, seperti yang disampaikan sebelumnya, break even point atau BEP itu bisa digunakan sebagai bahan analisis. Jadi ketika kita memutuskan akan membeli ataukah akan membuat, kita menggunakan analisis break even point, ya. Nah, bagaimana cara analisisnya? Ketika jumlahnya kecil, jumlah yang kita gunakan, nanti kita lihat di contoh seperti apa. Ketika jumlahnya kecil dari nilai break even point, maka akan lebih menguntungkan untuk membeli. Dan sebaliknya, jika jumlahnya lebih besar daripada nilai break even point, maka akan lebih menguntungkan untuk membuat. Kemarin kita sudah bahas, ya, kurva break even point, ya, break even point. Kalau masih ingat, ya, ada sumbu vertikal, sumbu horizontal, ya. Jadi ada titik perpotongan antara variabel cost, ya. Nah, di sini adalah di dalam sini adalah ini titik rugi kalau kita memproduksi kecil dari jumlah BEP, ya. Sementara di atas ini adalah titik untung. Nah, jika seandainya produk yang kita butuhkan itu jumlahnya di dalam grafik ini atau di sini di rank ini, maka sebaiknya kita tidak melakukan produksi, cukup membeli saja dari pihak lain.
Nah, bagaimana analisisnya? Mungkin contoh berikut ini mungkin bisa lebih jelas. Oke, ini contoh ya. Contoh, PT AA yang memproduksi air minum dalam kemasan, AMDK, membutuhkan botol plastik sebanyak 50.000 pieces per bulan. Nah, perusahaan ini sedang mengkaji, karena kebutuhan botol plastik ini terus-menerus ya, sedang dikaji. Apakah sebaiknya perusahaan membuat sendiri botol plastik, ataukah tetap membeli seperti biasanya ya. Jadi sebelumnya dibeli ini. Nah, setelah diidentifikasi biaya yang dibutuhkan sebagai berikut ya. Nah, seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, biaya-biaya yang dibutuhkan ya. Maka didapatkan fixed cost-nya 50 juta per bulan ya. Variable cost-nya 1.000 per unit. Sementara harganya itu adalah 1.500 per unit. Nah, pertanyaannya, sebaiknya perusahaan PT AA ini membeli atau membuat? Nah, kita akan coba gunakan analisis break-even point untuk menentukannya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita hitung dulu nilai BEP. BEP. Ya. Kemarin kita masih ingat ya, bagaimana formula menghitung nilai BEP dari unit ya. Sama dengan ya, fixed cost ya, per ya, penjualan ya, harga atau price dikurang dengan variable cost. Nah, kita hitung fixed cost-nya di sini 50 juta. 50 juta. 10 juta dibagi dengan harganya 1.500 dikurang 1.000. Di 50 juta dibagi 500. Apa tuh? 50 juta bagi 500 berarti coret nolnya 2 ya. Nolnya dicoret 2. Bagi 5 berarti sama dengan 100 ya. 100.000. 100.000. Ya. Jadi break even point-nya adalah 100.000 pieces. Artinya, kalau mau membuat, akan memberikan keuntungan ketika jumlahnya di atas 100.000. Nah, pertanyaan, manakah yang lebih baik, membuat atau membeli? Nah, kita lihat, kebutuhannya berapa? Kebutuhannya hanya 50.000. Nah, ketika kita bandingkan, ya, antara yang 50.000 dengan nilai BEP, ternyata nilai kebutuhan lebih kecil dari BEP. Jadi, kesimpulannya adalah lebih baik tetap membeli seperti biasa. Karena kebutuhannya tidak cukup banyak. Dalam artian tidak cukup banyak untuk bisa memberikan tingkat keuntungan yang lebih jumlahnya di bawah dari nilai break even point. Nah, ini contoh analisis make or buy. Dan banyak lagi mungkin barangkali contoh-contoh lain yang bisa kita gunakan. Ini hanya contoh sederhana saja. Oke, ini adalah tambahan dari materi minggu sebelumnya ya. Analisis make or buy. Oke. Nah, kita lanjut ke investasi ya. Seperti yang di judul babnya. Investasi. Nah, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam jangka waktu panjang dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Nah, perlu diingat,
di sini ada modal yang ditanam dan jangka waktunya panjang. Biasanya investasi ini 5 tahun ke atas biasanya ya. 5 tahun, 10, 15 ya. Atau mungkin bahkan 100 tahun ya. Ya. Seperti investasi jalan tol misalnya ya, investasi bendungan. Nah, itu proyeknya lama ya. Atau mendirikan pabrik, nah, itu lama gitu, ya, berpuluh-puluh tahun ya. Nah, konsekuensi dari investasi adalah investasi akan mengeluarkan sejumlah pengeluaran secara periodik. Nah, sejumlah pengeluaran. Kemudian, dan ada potensi keuntungan. Di dua ya, ada pengeluaran, ada keuntungan. Nah, pengeluaran ini disebut dengan cost atau biaya, sementara keuntungan disebut dengan benefit. Ya, benefit. Ya. Jadi ada cost, kemudian ada benefit. Ya. Makanya analisis investasi ini ya, orang biasa umumnya membandingkan antara cost dengan benefit. Ya. Ada istilah disebut dengan cost benefit ratio. Jadi cost atau biaya dibandingkan dengan keuntungan. Kalau biayanya lebih besar daripada keuntungan, berarti tidak layak. Misalnya nih, biayanya 10M. Keuntungannya 9 ya. 5M. Jadi kalau kita lihat rasionya 10:5 adalah 2. Maka belum layak. Tapi kalau keuntungan lebih besar dari biaya, maka investasi itu dinyatakan layak. Ya. Misalnya biayanya 5. Ya, keuntungannya 10. Berarti nilainya adalah setengah atau 0,5. Nah, artinya rasio cost benefit rasio di bawah 1 itu biasanya menyatakan bahwasanya investasi itu layak dari segi keuangan. Oke. Nah, jadi dua hal ini yang mesti dipahami, yaitu ketika investasi ada muncul biaya, ada muncul keuntungan. Nah, ini contoh ya, cash flow investasi ya. Nah, contoh cash flow investasi. Ini panah ke bawah ya, seperti yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelum ujian tengah semester. Panah ke bawah ini menyatakan dia itu adalah pengeluaran atau cost ya, biaya. Ini kalau yang ke bawah ini adalah cost ya, cost. Sementara kalau yang ke atas ini adalah benefit ya. Ini contoh. Periode 0 ini ada cost ya. Ini mungkin modal awal nih yang dikeluarkan. Ya. 0, periode 0. Kemudian periode ke-1, ke-2 ada, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya ada. Ada juga biaya. Ya. Misalnya biaya OC apa nih OC? Operational cost ya. Dan MC apa? Maintenance cost. Ada OH, biaya overhead ya. Ini ada dua nih. Ada yang datar, ini datar. Ada tambahannya di sini. Overhead cost. Kemudian juga ada benefit. Ya, benefit. Nah, benefit ini dalam beberapa hal bisa juga disebut dengan saving.
atau penghematan. Nah, itu benefit juga. Atau memang uang masuk, kas masuk, itu juga benefit. Ya. Sama dengan biaya, kerugian. Nah, kerugian itu masuk biaya. Dan ada satu lagi ini yang disebut juga dengan benefit. Benefit adalah nilai sisa. Nilai sisa. Atau disebut juga istilahnya dalam bahasa Inggris adalah salvage value. Nah, contohnya apa? Contohnya Anda beli mobil ya untuk investasi ya, beli mobil. Beli mobil harganya 200 juta ya, 200 juta. 200 juta selama 5 tahun. Nah, dari mobil itu nanti setiap bulan itu Anda prediksi ada pemasukan. Misalnya mobil ini Anda sewakan atau apa. Nah, itu namanya benefit ya. Masukan. Kemudian mobil ini setiap bulan juga membutuhkan biaya. Ada biaya minyak ya, untuk operasional, kemudian biaya perawatannya ya, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan cost ya. Dia ada benefit, ada cost. Nah, kemudian setelah 5 tahun mobil ini mungkin masih tersisa, masih ada. Kalau dijual ya, kalau dijual ada nilainya. Nah, nilai akhirnya ini yang disebut dengan nilai sisa. Misalnya tadi dibeli 200 juta, nanti tahun kelima mungkin harganya 50 juta ya. 50 juta. Jadi nilai sisa yang 50 juta itu disebut juga dengan salvage value, ya, nilai sisa. Ya. Contoh dari benefit. Nah, kira-kira gambaran cash flow dari investasi kira-kira seperti ini. Nah, ini contoh-contoh investasi ya. Menabung ya. Menabung. Kemudian beli emas. Nah, membeli rumah. Nah, membeli tanah. Nah, kemudian membuat usaha dan lain-lain. Nah, dalam konteks mata kuliah kita nanti akan lebih banyak bercerita terkait dengan ya ini, membuat usaha. Membuat usaha. Investasi membuat usaha. Nah. Oke. Kita lanjutkan ya. Prosedur analisis investasi. Jadi kita mau menentukan sebuah investasi itu layak atau tidak, ada beberapa prosedur ya atau tahapan ya yang bisa dilakukan. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Inyoman Bujawan, Ekonomi Teknik. Ini ada beberapa tahapan ya. 1, 2, 3, 4, 7 ya, 7 tahapan. Ya. 7 tahapan. Yang pertama itu adalah tentukan semua alternatif. Jadi, tentukan semua alternatif yang memungkinkan. Ya. Perlu diingat juga bahwasanya investasi ini tidak melulu membuat yang baru. Membuat pabrik baru misalnya. Oke, itu betul investasi. Tapi misalkan, ini Anda usaha sudah jalan. Ternyata setelah Anda lihat, mesinnya itu untuk meningkatkan kapasitas produksi, mesinnya itu Anda lihat sudah lama ya, sangat lama. Jadi Anda ingin memperbaharui dengan mesin yang lebih canggih. Ya, memperbaharui dengan mesin yang lebih canggih. Nah, kemudian ketika Anda lihat ya mesin canggih ini banyak juga tipenya. Nah, bisa saja alternatifnya itu banyak. Ya. Alternatif mesin 1, mesin 2, atau alternatifnya bukan ganti mesin, tapi menambah kapasitas produksi dengan memperluas pabrik, ya, membeli mesin baru atau menambah mesin baru. Kalau tadi mengganti mesin baru ya, mengganti mesin dengan yang baru. Sekarang menambah mesin dengan yang baru. Itu alternatif. Jadi banyak alternatif dalam investasi. Nanti kita lihat di contoh itu akan banyak.
Kemudian menentukan horizon perencanaan. Di jangka waktu perencanaan investasi kita ini berapa lama? Ya, itu berapa lama? Karena ini akan pengaruh nanti ke analisis yang kita lakukan. Kemudian estimasi aliran kas. Nah, ini yang paling kritis ya, paling penting ya. Mengestimasi, memperkirakan aliran kas, cash flow-nya ya, setiap alternatif. Yang namanya estimasi ini harus akurat. Ya. Karena kalau estimasi atau perkiraan kita salah, nanti hasilnya juga akan jauh ya. Seharusnya itu tidak layak menjadi layak. Ya. Nah, itu kalau kita tidak menentukan aliran kas. Ya. Tidak menentukan, tidak bisa tidak bisa mengestimasi dengan baik ya. Dengan baik, memperkirakan dengan baik. Dan selanjutnya adalah menentukan MARR, M-A-R-R, minimum attractive rate of return ya. Rate of return ya. Tingkat pengembalian minimum yang paling atraktif, yang paling memungkinkan, yang paling baik ya. Atraktif, paling menarik ya. Tingkat pengembalian minimum paling menarik ya. Oke. Apa itu nanti kita lihat ya. Kemudian menentukan kriteria. Nah, kriteria pengambilan keputusan. Nah, di nanti pembelajaran selanjutnya kita akan banyak membahas kriteria-kriteria apa saja yang kita gunakan. Ya. Kita sudah tentukan alternatif, horizonnya sudah tetapkan, kemudian buat cash flow masing-masing alternatif, menentukan MARR, kemudian menentukan kriteria pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah melakukan analisis tambahan. Analisis tambahan. Analisis tambahannya banyak ya. Banyak yang mesti dipertimbangkan. Terakhir baru memilih alternatif. Jadi cukup panjang prosedurnya dalam menentukan analisis investasi. Oke. Nah, apa itu MARR? MAR. Ya, MAR, kita pendeknya MAR ya. Minimum Attractive Rate of Return ya. Tingkat pengembalian minimum yang menarik. Nah, MAR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik, di mana tingkat suku bunga tersebut akan dijadikan dasar atau indikator keputusan manajemen sehubungan dengan pemilihan alternatif. Ya. Nah, kalau di analisis sebelumnya, ya, analisis sebelumnya, kita menentukan nilai I atau nilai suku bunga itu sudah given. Ini sudah diberikan langsung. Nah, di beberapa alternatif investasi itu tidak. Kita yang mau mencari berapa tingkat suku bunga yang mesti kita tetapkan. Nanti kita bandingkan. Ini contoh misalnya. Misalnya ya. Misalnya saya menabung di bank. Ya, bunganya 10%. Ya, artinya dengan uang 1 miliar atau 1 miliar ya, 10%, maka itu pengembaliannya adalah 100 juta ditambah 10 miliar. 1 miliar 100 juta. Tapi kalau saya investasi, dengan investasi 1 miliar, itu saya bisa dapat untung sebesar 500 juta. Ya, 50%. 50%. Ya. Nah, artinya apa? Ya, saya akan lebih cenderung menginvestasikan duit saya yang 1 miliar tadi, ya, karena tingkat keuntungannya yang lebih tinggi dibandingkan harus menabung di bank. Nah, ukuran kita menentukan, ya, mempertimbangkan, ya, pengembalian 500 juta tersebut. Nah, dengan dibandingkan dengan nilai tingkat acuan tadi, yang itu bunga bank, nah itu kita harus memiliki, gini,
kita memiliki nilai yang acuan. Jadi ketika kita menentukan suatu investasi itu layak, kita harus memiliki nilai acuan. Contoh, 500 juta itu layak atau tidak? Ya, 500 juta tingkat keuntungan tadi layak atau tidak? Layaknya gimana? Maka kita bandingkan dengan di bank. Ya, jadi bunga bank itu bisa kita jadikan, bunga bank yang berlaku saat ini kita jadikan sebagai nilai MARR, Minimum Attractive Rate of Return. Ya, salah satu alasannya ya, salah satu pertimbangan dalam menentukan MARR. Artinya, daripada menabung di bank, lebih baik investasi. Membuat usaha, tingkat pengembaliannya 50%. Ini contoh beberapa pertimbangan dalam menentukan MARR. Pertama, cost of capital, ya, biaya modal. Misalnya, Anda berusaha. Usaha Anda gunakan dengan modalnya dari meminjam. Minjamnya duitnya, misalnya bunganya 20%. Nih, 20%. Kemudian Anda investasikan uang Anda, bikin usaha, ternyata pengembaliannya itu adalah 50%. Artinya, dari segi hitungan, itu dia sudah lebih besar dari modal tingkat bunga pinjaman. Jadi ketika Anda minjam 20%, kemudian Anda investasikan, itu keuntungannya 50%, jadi lebih besar. Jadi nilai 20% ini dijadikan sebagai acuan dalam menentukan, kita jadikan acuan sebagai nilai MARR. Jadi kalau misalnya dengan berinvestasi kita hanya pengembaliannya keuntungannya 10%, tidak terbayar. Ya. Modal yang kita pinjam aja bunganya 20%, sementara keuntungan kita cuma 10%. Artinya minimum kita harus keuntungannya adalah 20%. Makanya disebut minimum attractive rate of return. Cost yang kedua adalah cost of opportunity loss, biaya hilangnya kesempatan. Andaikan investasi di bidang lain. Jadi ketika menginvestasikan di bidang lain, kita mengambil investasi di bidang tertentu, ternyata ada potensi sekian yang hilang. Misalnya saya investasi di agro industri, membuat sebuah produk, ya. Nah, ketika saya harus berinvestasi dengan produk A, saya harus pertimbangkan berapa keuntungan, tingkat pengembalian yang sebaiknya saya dapatkan dibandingkan dengan investasi satu lagi yang akan saya ambil, misalnya di bidang batubara. Di bidang batubara itu 10%, sementara di agro industri ini 20%. Ya udah, berarti yang batubara tadi adalah sebagai perbandingan kita dalam menentukan minimum attractive rate of return. Kemudian risk investment, resiko investasi. Ya. Jadi investasi itu memiliki risiko. Ya. Kemudian jenis organisasi dan usaha. Jadi berbeda usaha, berbeda tingkat pengembalian dan risiko. Oke, ini adalah beberapa hal yang kita pertimbangkan dalam menentukan MARR. Nah, ini beberapa kriteria pengambilan keputusan dalam analisis investasi. Ada yang namanya net present value, NPV, payback period, ya. Break even point, ini sudah kita bahas ya. Annual equivalent, ya. Dan internal rate of return, IRR. Ya. Perlu catatan, pada dasarnya semua metode konsisten. Konsisten artinya ketika layak menurut NPV, pasti layak juga menurut ini. Layak juga menurut ini. Ya. Tetapi ada juga beberapa kondisi yang lebih tepat dengan menggunakan metode tertentu saja. Ya. Oke. Nah, di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang ini. Ya.
beberapa kriteria pengambilan keputusan. Nah, kemarin kita sudah bahas yang BEP, Break Even Point. Oke, jadi tinggal 4 ya. Sebenarnya banyak lagi yang lain ya, banyak lagi yang lain. Cuma yang kita bahas cukup 4 nih saja ya. Oke, ini yang pertama ya. Net Present Value atau NPV. Metode ini pada dasarnya memindahkan cash flow aliran uang sepanjang umur investasi ke nilai sekarang atau ke waktu awal. Jadi menjadikan nilai F menjadi nilai P. Ya. Nah, NPV itu rumusnya adalah PWB, ya, Present Worth Benefit. Ya, nilai P dari benefit, berarti yang panahnya ke atas, dikurang dengan Present Worth of Cost, biaya. Ya, yang panahnya bawah. Ya. Nah, investasi dinyatakan layak ketika NPV ini besar dari 0. Artinya, benefitnya lebih besar daripada biaya. Ya, misalnya benefitnya misalnya ini 7 juta, ini 6, 7 kurang 6, 1. Berarti layak. Tapi kalau yang benefitnya kecil, ini 6, ini 7, ini nggak layak. Ya. Net present value, ya, nilai sekarang. Ya. Oke, ini yang tadi ya. Jadi net present value. Ya, jadi investasi dikatakan layak jika NPV-nya besar dari 0. Atau menggunakan analisis benefit risk cost. Maka tentu berarti yang layak itu yang benefitnya besar dari benefit dibandingkan cost-nya besar dari 1. Jadi berbeda dengan yang di awal tadi cost benefit ya. Kalau sekarang benefit by cost. Sama aja sih, tapi yang biasa digunakan orang adalah yang di awal ya. Cost benefit ya, cost benefit. Oke. Ini contoh ya. Contoh. Sebuah waduk yang akan digunakan waktu-waktu 50 tahun. Nah, dapat dibangun dengan 2 cara pembangunan. Yakni dibangun sekaligus dengan biaya $400.000 sekitar 4M ya. Atau dibangun saat ini biayanya 300.000 dan nanti setelah 25 tahun dilakukan pengembangan dengan biaya 350.000 lagi. Bila tingkat suku bunga 6% per tahun, cara manakah yang lebih menguntungkan? Cara mana yang lebih menguntungkan? Oke, kita coba lihat dengan nilai P ya. P. Jadi ini bukan bukan NPV nih, tapi nilai P saja karena ini hanya cost ya, profitnya tidak ada. Yang pertama ini. Ya. Dibangun sekaligus dengan biaya 400. Oh, maaf. Di ke bawah ya, ke bawah. Bawah. Atau cara kedua 350. Kemudian setelah 25 tahun dikembangkan lagi 350 yang ini. Jadi yang awalnya tadi 300. Nah, bagaimana cara kita membandingkan mana yang lebih layak?
Nanti kita P kan aja ini. Nah, P kan 350, ini 25 ya. 6% ya. 6% kalau kita lihat di tabel bunga untuk P per F-nya. Berarti ini 300 tambah 3,5 dijadikan nilai P dari nilai F, F per P terbalik ya, ini F berarti ini P per F, I nya 6%, 25 tahun. Nah, ini dapatnya 25 tahun, I 6%. % adalah P per F 0,2330. 0,2330. Jadi sama dengan 300 tambah 350 kali 0,2330, 81,55. 81,55 berarti 381,5 ya. Nah, lebih besar. Kalau ini 400, kalau ini 381,55. Dia lebih besar yang ini. Ya, berarti yang kita pilih yang ini. Yang terpilih adalah yang alternatif kedua. Karena biayanya lebih kecil, ya. Jadi pilihannya buat sekarang dengan biaya 300, kemudian untuk 5 tahun lagi dikembangkan dengan biaya 350.000 dolar. Oke, contoh 1. Ini contoh 2 nih. Seorang mahasiswa memiliki uang 20 juta. Dia sedang memikirkan apakah akan menabung di bank dengan bunga 3% per tahun ataukah akan memulai usaha kedai kopi. Apabila dia membuka usaha kedai kopi, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 1 juta per tahun, sementara keuntungannya baru akan didapatkan pada tahun kedua sebesar 1 juta dan akan meningkat 1 juta tiap tahun. Manakah yang harus dipilihnya jika dia merencanakan investasi selama 5 tahun? Selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun. Oke. Alternatif 1 adalah nabung. Ini 20 juta. Nah. Alternatif kedua, buka usaha. Nah. Oke. Kita buat cash flow yang buka usaha. Oke. Salah nih. Ya. Nah, bukan adalah kalau dia membuka usaha kopi, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 1 juta. 1 juta per tahun. 1 juta nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Keuntungannya
pada tahun kedua 1 juta. 1, 2, 3, 4. Oke, modalnya tadi adalah 20 juta. 20 juta. Ini 1 juta. Ini 0, ini 1, ini 2, 3, 4. 4. Kan harus dipilihnya. Oke. Nah, dengan analisis NPV, semua nilai ini kita jadikan nilai P. P ya, nilai P. Oke, yang pertama yang kita cari dulu adalah yang panah ke bawah ya. Nah, ini A. Ini adalah nilai yang seragam. Ini annual ya, annual. Kita cari nilai P-nya. P-nya berarti 1 juta. Ya. P per A I N. Ya. Nah, 1 juta P per A I N. N-nya 5. I-nya 3. Oke, berarti 1 juta kali. Nah, kita lihat di tabel nilai nilai P per A I N sama dengan ya nilai di tabel adalah 4,5797. 4,5797. Jadi nilainya adalah 4 juta 500 titik ya, 4.579.700. P untuk cost ya, C. Sekarang C ya, ditambah ini ya, yang 20 ya, tambah 20. Ini baru dari yang biaya yang keluar per tahun. Nah, biaya awal investasinya 20, berarti tambah 20, berarti 24.579.700. Oke. Sekarang kita lihat nilai benefit. Benefitnya adalah 1 juta pada tahun kedua dan terus meningkat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kurvanya kan gradien nih. Gradien ya, gradien. Cuma kalau gradien kan mulainya tahun berapa? Tahun kedua kan? Caranya bisa kita potong dulu atau bisa satu-satu kita lakukan. Kalau gradien ini panjang. Oke, saya satu-satu saja ya. Berapa nilai P untuk benefit? PB. P benefit. Nah, T ini yang periode kedua. Nah, sama dengan 1 juta dikali P per F I N. N-nya 2. Tambah periode ketiga 2 juta sama ya.
P per F, IN, N-nya 3. Nah, P per F, I 3. Nah, periode selanjutnya tambah 3 kali periodenya 4 ya, ganti aja nanti 4 dan tambah 4 kali nya 5. Nah, kalau kita lihat ya di tabel bunga dengan bunga 3%, nilai P per F untuk 2 0,9426 di 1 juta kali 0,9426 di 942.600 tambah 2 dikali 09151, 2 dikali di tabel itu nilainya adalah 0,9151 1,83 ya, 1,83 juta. Kemudian periode ketiga, kalau kita lihat 0,8885, 0,8885, 2,66, 2,66 ya. Kemudian yang ini periode ke selanjutnya 4 dikali 8626, 8626 3,45. Jadi kalau kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 tambah 9 ya, rasanya sekitar kurang ya dari 10 juta. Ini kalau kita bandingkan 24 juta dengan 10 juta berarti NPV-nya adalah ya nilai jadi keputusannya adalah apakah layak atau tidak, berarti kita kurangkan benefitnya tadi lebih kecil dari benefit kecil dari cost. Berarti berapa tadi? Sekitar 10 juta lah, taruh 10 juta dikurang 24,5 kurang 24,5 T minus. Jadi tidak layak untuk investasi ya, cukup nabung aja di bank. Oke, kita lanjutkan untuk ketiga ya. Bahwa industri akan mengganti peralatan yang ada sekarang dengan peralatan yang baru. Ada 2 jenis peralatan yang ditawarkan dengan biaya pemasangan sama 100.000 dengan usia ekonomis 5 tahun. Tanpa ada nilai sisa, peralatan A akan memberikan penghematan 300 per tahun, peralatan B memberikan penghematan 400 dan turun peralatan yang dipilih. Nah, nih, kita buat dulu cash flow untuk masing-masing. Ini alternatif 1 kita buat. Alternatif 1 ya. Biaya pemasangan 1 juta ya, $1,000 berarti biaya 1.000 ini sampai berarti ini 0 1 2 3 4 5. Usia ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa, berarti nilai sisanya 0, salvage value-nya 0. Peralatan A akan memberikan penghematan 300 setiap tahun, berarti penghematan itu adalah benefit. Ini 300 ini. 300. Bentar ya. Oke. Yang B, peralatan B memberikan penghematan 400. Oke, kita buat yang B, ini yang A, ini yang B. Ya, yang B. Ya, yang B. Penghematan sebesar 400 tahun pertama.
biaya pemasangannya sama ya, 1000. Nah, yang berbeda adalah penghematan. Ini 400, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 400 diturun secara gradien. Ini 3,5 lagi. 3,5. Ini tinggal 300. 2,5. Dan ini adalah 200. Sementara yang pertama tadi penghematannya 300. Ini tetap nih. 300 tetap manual. Tentukan peralatan yang dipilih. Ya, peralatan yang dipilih. Ya. Bagaimana caranya? Ini kita anualkan nih. Kita P kan ini nilai anual. Berarti ini ya NPV-nya net present value berarti 1000 ya. Ini yang ke bawah. Dan kita cari yang ke atas 300. 300 berarti ini untuk welcome NPV ini. Ini P ya. P untuk C ya. Cost. P untuk benefitnya sama dengan berarti A berarti 300. Nanti kita cari nilai P ya. P per A I N. Nah, kita cari di tabel bunga untuk bunga 7% selama 5 tahun. Nilai P per A-nya adalah P per A 7 5,38. 5,38. Nanti ini nilai ini di tabel 5,38 93. Oke, kita cari 5,3893 dikali dengan 300. Sama dengan 1616. Ya, 1616. Berarti NPV yang untuk alternatif A ya, PV-nya sama dengan, karena yang ke atas lebih tinggi dari yang ke bawah berarti positif ya. 1616 dikurang 1000. Ya, ini 1000. Sama dengan 616. Nah, yang B bagaimana? Sama, kita cari. Yang ke bawahnya berapa, yang ke atasnya berapa. Nanti kita kurangkan. Nah, nanti coba Anda cari nanti ya. Bandingkan NPV A dan B, mana yang lebih besar, berarti itu yang lebih layak. Ya. NPV B. Nah, dapatnya berapa nanti? Ya. Ini dijadikan P dulu semua, ini. Jadikan P, boleh pakai gradien tapi pakai ini ada konversi dulu. Ya. Kemudian dikurangkan dengan yang 1000, nanti dapat nilainya. Misalnya nilainya adalah 700. Nah, kita bandingkan nilai yang 700 dengan nilai 616. Nah, ternyata yang B adalah lebih besar. Berarti yang lebih dipilih adalah yang alternatif B. Nah, itu adalah nilai NPV. Jadi net present value artinya menjadikan semua nilai menjadi nilai saat ini. Ya. Jadikan semua nilai menjadi nilai P saat ini. Oke, itu yang analisis pertama NPV. Oke, yang kedua adalah payback period.
payback period. Ya, analisis payback period. Waktu periode yang diperlukan untuk mengendalikan investasi. Misalnya kita berinvestasi. Nah, ini investasi saya ini pulang balik modalnya berapa lama? Itu payback period namanya. Ini contoh. Jika untuk memulai sebuah usaha Anda mengeluarkan modal 50 juta, sementara keuntungan yang didapat 1 juta per bulan. Berapa lamanya itu balik modal? 1 tahun berarti baru 12 juta. 2 tahun 24 juta. 3 tahun 36. 4 tahun 48 juta. Berarti balik modalnya 4 tahun 2 bulan. Nah, inilah yang disebut dengan payback period. Nah, kapan periode pulang pokok? Nah, periode pulang pokok. Ya, ngitungnya sederhana saja. Ini contoh. Investasi A. Nah, investasi A. Investasinya 1000. Tahun 1 keuntungannya 200. Tahun kedua 300. 3, 400, 500, 5 1000. Payback periodnya berapa? Oke, kita lihat. 1000. Ya, 1000. 1000 tambah 200. Ya, min 1000 ya kalau kita buatkan min 1000 tambah 200 min 800. Oke, masih belum. Tambah 300 500 belum. Tambah 400 berarti ini berapa nih? 900 belum. Tambah 500. Oke, udah lebih. Berarti payback periodnya adalah 3 tahun sekian bulan. Ya. 3 tahun sekian bulan. Ya. Oke, yang B. Nih. 900, 900, 900, 1800, 2700, 3 tahun sekian bulan juga. Mirip ya. 3 tahun ya. Nanti mungkin kalau kita asumsikan ya, misalnya tahun keempat ini rata per bulan 500 setahun, ini rata 900, berarti per bulannya ini adalah 500 per 12, ini 900 per 12. Ini kurangnya adalah 100, ini kurangnya 750. Ya, ini kalau kita totalkan kan 29 kali 3 27 ya, 2700. Ini kalau kita totalkan yang ini adalah 900. Ini selisihnya adalah 100. Ini selisihnya 50. Ya. Ini 100. Nah. Ya. Sementara ini per bulannya ini lebih besar. Jadi kalau secara sederhana kita lihat, maka yang lebih memberikan tingkat pengembalian yang lebih cepat adalah alternatif B. Alternatif B. Jadi di sini kita tidak mempertimbangkan suku bunga ya. Oke, ini contoh 2. Alternatif A cost-nya 2.500. Benefitnya 500. Berarti selama 5 kali ya. Ini annual benefit ya. 2.500 berarti 5. Kalau kita hitung tahun ya, di 5 tahun. Yang A. Kalau yang B 4 tahun. Ya, karena di sini 4
sorry, 5 tahun juga. Ya, 5 tahun. Ya, 5 tahun, modalnya 4.800 dikali 5, 40. Berarti 5 tahun juga. Nah, payback periodnya sama, cuma ada nih yang beda ini. Salvage value. Nilai sisa. Di alternatif A, investasinya 2.500, pengembaliannya 500 per tahun, payback periodnya 5 tahun. Nilai sisanya 400. Periode B, investasinya 4.000, pengembaliannya 800 per tahun, sehingga payback periodnya 5 tahun, nilai sisanya 700. Nah, ini bisa kita jadikan alternatif pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu adalah nilai salvage value. Ini nilai sisa alternatif B itu masih lebih tinggi daripada yang A. Payback periodnya sama, cuma tingkat pengembaliannya, nilai sisa dari alternatif B itu lebih besar. Oke, nah kira-kira itu terkait dengan payback period. Oke, barangkali itu saja kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas kriteria investasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.